Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa tiada seorang pun yang mampu menghitung nikmat-nikmat Allah. Tiada satu alat pun yang mampu mengkalkulasi besarnya jumlah nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua. Akan tetapi dengan nikmat-nikmat yang banyak itu, Allah tidak ingin kita mengembalikan nikmatnya. Allah tidak ingin pula dipuji dan dipuja. Allah hanya ingin kita semua menyadari bahwa segala nikmat itu datang darinya, dan kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah Jumat ini, marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang telah kami bacakan pada mukadimah tadi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika orang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan kaum karena kecerobohanmu, dan akhirnya kamu menyesali perbuatanmu. Ibnu Katsir meriwayatkan asbabun nuzul dari ayat ini adalah bahwa suatu ketika Rasul mengutus seorang namanya Khalid bin Uqbah untuk datang kepada Bani Mustalik untuk menarik zakat. Akan tetapi ketika Walid bin Uqbah datang kepada kaum itu, belum sampai masuk ke perkampungan, dia melihat ada orang yang berjejer-jejer di perkampungan itu. Kemudian Walid tidak jadi masuk ke kampung itu dan kembali menghadap Rasul dan mengatakan bahwa Bani Mustalik telah murtad dan masuk Islam dan ingin memerangi Walid bin Uqbah. Mendengar berita itu, Rasul kemudian menyuruh Khalid bin Walid untuk menyiapkan pasukan guna mendatangi Bani Mustalik. Akan tetapi sebelum pasukan datang, ada dari utusan Bani Mustalik yang datang kepada Rasul mempertanyakan mengapa utusan Rasul tidak jadi datang. Padahal mereka sudah mempersiapkan penyambutan, mereka sudah mengumpulkan uang zakat untuk diserahkan. Nah, kemudian turunlah ayat ini yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk tidak percaya begitu saja ketika datang suatu berita kepadanya. Telitilah terlebih dahulu berita itu kebenarannya sebelum memutuskan dan akhirnya menyesal akibatnya. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Ayat ini sangat relevan dengan keadaan saat ini, keadaan umat zaman sekarang ini. Dan alangkah baiknya jika kita menghayati asbabun nuzul dan makna dari surah Al-Hujurat ayat 6 tadi. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Rasulullah SAW bersabda, Al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Yang artinya, orang muslim yang sempurna adalah orang muslim yang selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Dan orang yang berhijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan larangan Allah terhadapnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kalau kita cermati akhir-akhir ini, maraknya berita bohong, berita hoak yang beredar di tengah-tengah masyarakat, terutama di media sosial, menimbulkan dampak yang serius bagi kehidupan bermasyarakat
kehidupan berbangsa, dan kehidupan beragama di tengah-tengah kita semua. Sebuah berita berpotensi menjadi fitnah, berpotensi menjadi ghibah, dan fitnah dan ghibah tersebut menimbulkan kebencian, dan kebencian menimbulkan kekacauan, dan akhirnya menimbulkan permusuhan, bahkan bisa peperangan. Maka dari itu, jika kita menerima berita yang bernada menghina, memfitnah, ujaran kebencian, hendaknya kita meneliti berita itu terlebih dahulu. Jangan langsung percaya, jangan langsung menceritakan kepada orang lain, jangan langsung men-share berita itu kepada teman-teman kita, karena bisa jadi berita itu tidak benar. Berita hoaks biasanya menyebar melalui 3 cara. Yang pertama, dianggap itu penting sehingga terus-menerus diperbincangkan. Yang kedua, dianggap menarik karena menyangkut aib dan nasib orang banyak. Dan ketiga, ia tidak menyadari dampak negatif dari tersebarnya berita itu karena menganggap berita itu hanya sepele saja. Ma'asyiral muslimin, mukminin rahimakumullah. Imam Al-Ghazali membagi lisan manusia itu ada 2. Yang pertama lisan berupa perkataan, dan yang kedua lisan berupa tulisan. Tulisan dikatakan lisan karena fungsinya sama, tujuannya sama, yaitu untuk mempengaruhi orang, sama seperti pembicaraan. Maka kita harus bijak, kita harus berhati-hati, kita harus meneliti. Apabila kita menerima suatu berita, hendaklah kita harus konsen, kita harus pegang teguh, jangan sampai berita kalau itu merugikan orang lain, kemudian kita share, kita bagikan kepada masyarakat, yang akhirnya kita menyesali perbuatan itu karena kita telah menyebarkan fitnah. Muslimin, mukminin rahimakumullah, ada 4 cara setidaknya ketika kita menerima satu berita, apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama, melakukan tabayun. Tabayun artinya meneliti, sebagaimana ayat yang telah dibaca oleh khotib tadi, bahwa sebelum kita percaya dengan suatu berita, kita harus teliti terlebih dahulu. Kita tanya kepada orang-orang yang berkompeten, kita cari perbandingan-perbandingannya, agar jangan sampai kita salah mengambil kesimpulan dan salah mengambil tindakan. Yang kedua, tawakuf. Tawakuf artinya menahan diri untuk tidak langsung percaya, untuk tidak langsung menyebarkan suatu berita. Kenapa begitu? Karena dengan tawakuf itu kita akan lebih selamat, kita akan bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT nanti ketika kita dimintai pertanggungjawaban. Yang ketiga adalah tajannubizzon, yaitu menjauhi prasangka-prasangka. Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun, al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu, jauhilah di antara kamu kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Maka dari itu, kalau kita menerima berita bernada penghinaan, ujaran kebencian, maka hendaknya kita tajannubizzon, yaitu menjauhi prasangka-prasangka buruk. Yang selanjutnya, meningkatkan budaya iqra'. Iqra' yang dimaksud di sini adalah budaya baca. Sehingga dengan membaca itu kita memiliki wawasan yang luas, kita memiliki pengetahuan, dan kita tidak terjebak pada berita fitnah, berita hoax yang akhirnya merugikan diri kita sendiri, merugikan masyarakat, dan juga berat pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua Allah selamatkan dari bahaya fitnah. Semoga masyarakat kita tetap bisa rukun, tetap bisa hidup tentram dan terbebas dari permusuhan dan peperangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang bisa mempersatukan umat,
mempersatukan masyarakat di bawah naungan Islam yang rahmatan lil alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu huwal barrur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusma wa la yustajabu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.